Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil tugas individu saya mengenai panduan observasi profiling peserta didik. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah pemahaman peserta didik dan pengajarannya pada topik 3 pada demonstrasi kontekstual. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nur Hasanah. Saya mahasiswa pendidikan profesi guru, Prodi Pendidikan Geografi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Jakarta. Baik, ada sedikit motivasi dari saya, yaitu jika kita menanam kebaikan, maka kita akan memanen kebaikan. Nah, ini merupakan salah satu prinsip hidup saya, di mana dalam situasi apapun kita tetap harus berbuat baik, bahkan meskipun orang tersebut tidak berbuat baik kepada kita, tapi kita tetap berbuat baik, karena menurut saya karma itu is real, karma itu ada, benar, kayak gitu. Baik, lanjut. Pada observasi tentunya ada tujuan observasi. Tujuan dari observasi ini yaitu untuk mengetahui latar belakang peserta didik dan perkembangan dari peserta didik. Selanjutnya, pada observasi juga ada aspek yang harus diamati. Nah, aspek ini meliputi profiling peserta didik, diantaranya ada perkembangan psikologi, perkembangan motorik, kemudian ada perkembangan psikologi yang meliputi kognitif, emosi, psikososial, dan moral. Selain itu, ada juga motivasi belajar dan gaya belajar. Kemudian ada etnik dan kultural, serta ada status sosial dan minat. Baik, lanjut. Dalam observasi juga ada sasaran observasi. Nah, pada umumnya sasaran observasi ini yaitu di Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Depok, dan khususnya yaitu pada kelas 10 IPS 1. Lanjut, pada observasi juga ada pelaksanaan observasi. Pelaksanaan observasi ini pada hari Selasa 24 Januari 2023 pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Tempatnya pada kelas 10 IPS 1 di Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Depok. Lanjut. Kemudian dalam observasi juga ada teknik observasi. Nah, teknik observasi ini yaitu saya membuat kuesioner yang akan dibagikan kepada peserta didik melalui sosial medianya. Kuesioner yang saya buat ini dibuat pada Google Form. Kemudian dalam kuesioner ini terdapat mengenai data peserta didik yang harus diisi oleh peserta didik. Data peserta didik ini meliputi nama, kelas, jenis kelamin, usia, alamat, tinggi badan, berat badan, agama, pekerjaan orang tua yang meliputi ayah dan ibu, serta hobi dari peserta didik. Selanjutnya, kita masuk ke panduan observasi yang telah saya buat. Panduan observasi profiling peserta didik yaitu ada identitasnya di atas, yaitu nama mahasiswa, kelas sasaran observasi, nama sekolah, jumlah siswa, guru model, dan mata pelajaran. Lanjut, pada pedoman pertama yaitu profiling peserta didik ini membahas mengenai perkembangan psikologi dan motorik peserta didik. Yang pertama yaitu perkembangan psikologi peserta didik, meliputi bagaimana tinggi badan dan berat badan pada peserta didik. Kemudian, apakah panca indera peserta didik berfungsi dengan baik? Lanjut, apakah perubahan fisik mempengaruhi perilaku peserta didik? Kemudian yang kedua ada perkembangan motorik.
Yang dipertanyakan yaitu olahraga apa yang digemari peserta didik. Selanjutnya, ekstrakurikuler apa yang banyak diikuti peserta didik. Lanjut pada halaman berikutnya ada mengenai perkembangan psikologi kognitif, emosi, psikososial, dan moral pada peserta didik. Pada perkembangan kognitif, hal yang ditanyakan yaitu apakah semua peserta didik dapat mengikuti proses pembelajaran. Kemudian bagaimana tingkat kemampuan peserta didik dalam mengerjakan tugas. Poin keempat yaitu ada perkembangan emosi. Apakah peserta didik mengekspresikan dirinya di dalam proses pembelajaran? Apakah peserta didik mengekspresikan dirinya di sekolah? Kemudian pada poin 5 ada perkembangan sosial. Bagaimana sekolah memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan keterampilan sosialnya? Kemudian apakah proses pembelajaran di kelas dapat mengembangkan kemampuan sosial peserta didik? Jika iya, bagaimana guru mengembangkan kemampuan sosial pada peserta didik? Poin 6 yaitu perkembangan moral atau spiritual. Yang pertama, bagaimana sekolah menumbuhkan moral dan spiritual pada peserta didik? Kemudian apa pendekatan yang dilakukan guru dalam membangun moral dan spiritual pada peserta didik? Lanjut, motivasi dan gaya belajar. Motivasi belajar. Pada poin 7 yaitu bagaimana peran sekolah dalam memotivasi belajar peserta didik. Apakah pendekatan yang dilakukan guru dalam memotivasi peserta didik agar terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian pada poin 8 yaitu mengenai gaya belajar. Apakah gaya belajar pada tiap peserta didik berbeda-beda? Bagaimana guru mengatasi perbedaan gaya belajar pada peserta didik? Selanjutnya pada poin D, etnik dan kultural. Poin 9 yaitu etnik. Apakah di kelas terdiri dari peserta didik dengan etnik yang beragam? Bagaimana guru mempersatukan keberagaman etnik di dalam kelas? Selanjutnya poin 10 ada kultural. Budaya apa yang ada di tempat tinggal peserta didik? Bagaimana peserta didik beradaptasi dengan budaya sekolah? Kemudian pada poin E ada status sosial dan minat. Poin 11, status sosial. Apakah kedua orang tua peserta didik bekerja? Bagaimana keadaan ekonomi keluarga pada peserta didik? Poin 12, minat. Apakah peserta didik tertarik pada bidang peserta didik tertarik pada bidang apa? Dan apakah peserta didik akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi setelah lulus? Baik, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.